Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang di Trading Bareng episode 41 ya. Buat teman-teman yang baru, Trading Bareng ini adalah live trade dan juga Q&A seputar forex. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan seputar forex, silahkan ditanyakan di live ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman juga yang tertarik untuk trading forex tapi belum punya broker, kalian bisa cek juga OctaFX, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar dan kemudian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo yang ada di kanan bawah kalian untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Jadi hari ini seperti biasa kita akan mulai dengan pertanyaan dulu teman-teman ya, Q&A dulu selama 20 menit pertama, nanti kita akan bahas market. Dan karena hari ini adalah hari libur tanggal merah teman-teman ya, jadi ada beberapa market yang tutup seperti gold itu tutup teman-teman ya. Yang buka itu cuman forex, indeks dan juga kripto ya. Jadi silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Indramayu hadir, request New Zealand Swiss ya, nanti kita bahas. XAU-nya tutup ya, Bro Ruby. Dari Ponorogo, halo. USD naik apa turun? Nanti kita lihat ya. USD. Link Okta kok ganti-ganti. Gimana tuh cara cari link terbarunya? Ganti-ganti karena diblok ya teman-teman ya sama Kominfo, karena ini kan broker luar ya. Cara carinya sih saya tinggal di Google aja sih, OctaFX Indonesia yang terbaru tuh yang saya klik. Tangerang hadir, XAU libur, ya XAU libur ya. NFP kapan? Harusnya NFP hari ini ya, jam 8:30 nanti. Jam 8:30 harusnya NFP. Oh enggak ya, nanti 7:30 nih ya. Nanti 7:30, oke. Hari ini kita ada NFP nanti jam 7:30 ya. Untuk NFP sendiri nanti ada strateginya ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Jember hadir, Sidoarjo, Madiun, halo. XAG silver tutup ya, silver kayaknya. Hari ini kok XAU di Okta nggak bisa transaksi. Untuk goldnya tutup pak. Cara averagingnya bener, oke. Cara averagingnya bener itu dengan melihat ini ya, dengan melihat area terdekat ya, bisa itu support, resistance atau supply atau demand gitu loh. Jadi let's say gini ya, misalnya kalian entry di sebelah sini ya, sekarang kalian entry nih. Terus kalian ketarik gitu ya, kalian entry sell misalnya ya, kalian mau nge-sell di sini, terus kalian ketarik malah harganya naik. Nah, kapan saya averaging berikutnya? Averagingnya lihat aja nih resisten terdekat di mana. Berarti kan di daerah atas sini ya. Nah, ini berarti kemungkinan kalau kalian mau averaging ya di sebelah atas di sini. Nanti kalau dia bisa naik lagi, next averagingnya di mana? Kalian bisa cari structure level lagi berikutnya, mungkin di daerah sini gitu. Jadi averaging itu sebenarnya bukan sedikit dia naik kita average, sedikit dia naik kita average, tapi kita lebih ngelihat daerah reversal, potential reversal zone-nya di mana nextnya gitu. Apa yang dilakukan jika pattern tidak sesuai? Seperti contohnya bullish pennant tetapi tembusnya ke bawah. Itu bisa dua, bisa kalian wait and see dulu dia mau develop jadi pattern apa, atau yang kedua kalian langsung reverse aja.
gitu. Bisa antara dua itu ya. Bang, saran waktu buat pemula H4 apa gimana? Kalau untuk masalah time frame itu ada dua yang kita pakai. Yang pertama itu time frame untuk roadmap, yang kedua time frame untuk entry. Kalau misalnya untuk roadmap kalian pilihnya yang lebih besar ya. Jadi seperti H4 itu boleh atau daily atau D1 gitu ya. Untuk entry kalian pakai yang time frame yang lebih kecil seperti M30 atau H1. Bali hadir, halo bro. Thank you. Bang, penjelasan singkat dong tentang apa artinya foreign exchange. Foreign exchange itu ibaratnya perdagangan mata uang ya. Jadi forex itu ya, foreign exchange itu ya ibaratnya produknya mata uang ya. Seperti kalian ke money changer itu kalian beli mata uang itu kalian sudah melakukan perdagangan forex sebenarnya. Averaging itu apa? Averaging itu tadi yang ditanyakan itu maksudnya adalah kita mau menambah posisi gitu ya. Jadi untuk apa namanya menambah posisi kita tuh untuk memperkuat posisi gitu. Jadi kalau misalnya pertama kita 0,1 lot di posisi A gitu ya, terus dia ketarik ke atas, kita tambah 0,1 lot lagi supaya kita dapat harga average-nya itu naik. Kita punya harga average ya. Majalengka hadir, halo. Thank you. Oke, Bang, cara WD pakai BTC di OctaFX gimana, Bang? Kayaknya nggak bisa deh kalau pakai belum bisa ya kalau kita WD-nya ke BTC. JBetsi Group hadir. Ketuanya mana nih JBetsi? Plat AG hadir. Om, waduh AG itu di mana ya? Saya nggak hafal plat. Mojokerto hadir, halo. Kerawang hadir. Bang, kalau beli kripto dari sekarang udah telat belum ya? Kalau saya bilang sih kripto nggak ada kata telat ya. Kenapa? Karena kripto sekarang udah 3.000 koin ya. Jadi kalau misalnya kalian apa namanya beli kripto sekarang ya pasti ada aja lah yang bakal bagus gitu. Kalau misalnya untuk Bitcoinnya pun ya, yang mothernya gitu ya, yang Bitcoinnya pun itu belum telat sih sekarang sebenarnya. Bangka Belitung hadir. Trading dengan fokus satu pair aja bagus nggak? Bagus, itu untuk memperdalam apa ya? Untuk konsistensi itu bagus sekali. Jadi kalau kalian trading dengan satu pair aja itu konsistensinya akan bagus, lebih bagus daripada kalian trading banyak pair. Sehat-sehat Bang Deril, thank you Bro Budi. Bang, untuk trading intraday menarik garis Fibo di TFH1 itu high low-nya pakai 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Lihat pokoknya high low-nya itu dari swing-nya aja, dari awal pertama kali dia terbentuk tren ya. Di badannya itu low-nya kita tarik, high-nya juga di akhir dari badan trennya itu. Karawang hadir, NFP-nya 7,5 ya. Iya, NFP-nya 7,5 ternyata ya. Purwakarta ya Didio. Halo bro, Purwakarta. Cara mengetahui kalau swing sudah valid biar nggak kejebak false break gimana bang? Paling gampang lihat candlenya ya. Jadi pada saat dia apa namanya break ya, trendline, support atau resistance gitu ya. Terus dia bikin swing. Lihat candlenya itu gimana? Kalau candlenya Marubozu atau impulsif itu biasanya nggak ada false break gitu. Jadi itu memperkecil kemungkinan digocek sama false break, bisa pakai lihat candlenya gitu ya. Manokwari Papua Barat. Halo Bro Muhammad, luar biasa.
Bang, kalau trade kripto di aplikasi apa? Kalau untuk trade kripto yang kayak Bitcoin gitu yang gede-gede, saya biasanya pakai Okta ini juga ya. Kalau untuk trading aja gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk beli, untuk hold, ya itu saya pakai exchanger. Bang, kenapa ya saya kadang suka halusinasi chart, suka terbayang-bayang terus chartnya? Itu kebanyakan melihat chart berarti. Dulu pas saya belajar awal-awal ya, itu juga begitu ya. Pas saya dulu belajar itu sehari 300 chart misalnya, gambar, analisa segala macem, itu pasti kebohong ngimpi tuh. Bang, scalping bagusnya pakai indikator apa? Time frame berapa bagusnya? Kalau coba deh, kalau misalnya scalping cuman pakai support resistance aja gitu. Cobanya dari situ dulu ya. Jangan pakai indikator karena nanti bisa bingung. Untuk time frame-nya coba di time frame M5. Gold bakal naik atau turun, Bang? Kalau dari price action terakhirnya sih dia harusnya naik ya, masih naik terus. Bang, kalau modal 1000 lot ideal berapa? Kalau 1000 maksimal itu 0,2 maksimal banget ya. Standarnya di 0,05 sampai 0,1. Bang, kalau beli kripto bagusnya di hold aja kah? Tergantung kalian nih. Kalau saya sih ada yang saya hold, ada yang saya tradingin. Jadi kripto itu ada portfolionya beda-beda ya. Ada yang kalian hold sebulan ya, bulanan ya, ada yang per quarter, ada yang kalian hold buat jangka panjang, ada yang kalian tradingin per hari atau mingguan gitu. Bang, analisa 300 chart dapat dari mana? Mau bikin latihan pakai chart apa? Pakai market biasa aja ya, pakai data historis di market aja. Dulu saya 300 chart itu pas saya di CIT ya. Seperti itu. Bang, worth it nggak kalau modal 50 langsung main ke lot 0,5 maksudnya ya? Kalau 0,5 jangan ya. Modal 50 itu pasti langsung habis. Multiple entry menggunakan pivot gimana ya, Bang? Pivot di sini ya mungkin yang indikator ya. Itu biasanya kalau multiple entry orang-orang pakai pivot tuh biasanya dia pakai udah ada EA-nya tuh biasanya. Kalau tipe trader swing, time frame roadmap dan time frame entry-nya berapa, Bang? Dan tools yang pas untuk tipe swing apa? Kalau swing pakai daily time frame untuk roadmapnya, untuk entry-nya pakai H1. Tools yang pas untuk tipe swing apa? Tetap price action kalau saya ya. Price action itu paling penting sih kalau di dalam trading sebenarnya. Kalau misalnya kalian perhatiin ya, ini chart saya yang sebelah sini nih nggak ada apa-apa nih, naked ya. Ini price action pure. Sebentar lagi kita cek market ya. Karena ini NFP ternyata jam setengah 8. Saya mesti lihat nih. Bang, bukannya di gold ada resistance kuat, kemungkinan bakal turun dulu. Betul. Tapi kan kalau ditanya secara general ya, itu gold mau kemana? Saya sih dia arahnya udah mau naik ya. Maksudnya udah berganti gitu loh. Jadi kenapa saya bilang kayak gitu nih, saya kasih tahu reasonnya ya. Jadi kalau kita ke H4 ya, ini yang saya kotakin ya. Ini namanya reversal. Ini pattern reversal nih, yang V seperti ini ya. Jadi dia sudah dibanting, tapi setelah pada saat dibanting dia langsung dibalikin lagi dalam waktu yang singkat ya, yang symmetrical gitu loh, dalam waktu yang sama gitu. Berarti ini tekanan bullishnya juga sudah masuk. Apakah dia langsung naik ya? Belum tentu. Benar kata tadi bro siapa ya?
itu kemungkinan bisa turun dulu ya. Maksudnya mungkin aja kalau dia turun dulu. Sampai mana? Sampai daerah sini mungkin ya. Dia turun sampai sini baru dia naik gitu, itu mungkin. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia naik dulu nih, naik lagi gitu ya. Sampai di top sini, sampai 11745 baru dia turun gitu loh. Itu gold biasanya kayak gitu. Ya kurang lebih gitu ya. Di sini juga ada double bottom kan. Stokastik yang bagus parameternya gimana ya bang? Saya selalu pakai stokastik 533 nih ya. Ini stokastik saya 533 ya. Menarik ya ini ya. XAU ini saya sambil ngeliatin chart ya, karena saya pengen apa namanya? Nanti tunggu NFP ya. Jadi saya pasang dulu, maksud saya area-area yang kemungkinan bisa di reverse nanti pas ada NFP gitu ya. Jadi saya akan pasang posisi-posisi yang penting dulu di marketnya. 10 menit lagi. 10 menit lagi ya, 13 menit deh. Ini juga sama ya. Oke. Sorry kalau saya apa namanya, belum bisa jawabin dulu ya. Saya lagi oke. Yes di Jepang. Oke. Oke, itu dulu deh. Cara nampilin shortcut kotak di pojok kiri atas gimana? Itu namanya indikator color level, bisa dicari kok di MetaTrader marketnya ya, itu gratis. Kenapa pas hari libur di Indonesia pasar forex sepi ya bang? Enggak juga ya. Kalau forex sih jalan-jalan aja sih sebenarnya. Kayak gitu ya. Mungkin yang sepi itu di indeksnya karena ini kan hari liburnya sebenarnya internasional ya. Good Friday kan ini. Cara munculin chart yang di bawah itu kecil-kecil di laptop gimana ya? Saya nggak ada. Yang mana maksudnya? Ini ya, stokastik ini. Ini ke indikator ya, ke bagian indikator nih, insert indikator. Terus cari di oscillator namanya stokastik oscillator gitu ya. Terus nanti settingannya 533 gitu. Bang, lebih baik pindah ke BP atau pakai trailing stop? Tergantung trading style-nya gimana. Kalau trading style-nya swing ya, itu bisa di trailing. Tapi kalau trading style-nya itu intraday ya, yang pips-nya tuh paling cuma 60 TP-nya, mendingan ke pakai BP aja, nggak usah trailing. Bang, taunya area supply and demand bakal nerusin tren atau mantul gimana ya? Lihat dari tren besarnya dulu. Ya, jadi tren besarnya mau kayak gimana? Kalau misalnya tren besarnya itu sudah searah sama harganya gitu, atau sama tempat mantulnya supply and demand, itu biasanya akan nerusin ngikutin arah tren besarnya. Bedanya MT4 sama MT5 apa ya? Saya kurang tahu ya, cuman kayaknya sih MT5 tuh ada fitur-fitur baru yang masih ngebug gitu loh, jadi masih belum stabil. Untuk deposit 200 bisa nggak pasang di 0,1? Bisa aja, cuman resikonya sangat tinggi, bro Erdin ya. Resikonya tinggi banget. Jadi kalau 200 itu
biasanya posisinya tuh dibagi 1000 aja sih biasanya. Jadi kalau 200 yaitu 0,02 biasanya. Seperti itu. Dibagi 10.000 berarti ya, bukan dibagi 1000. XAU nggak bisa diakses kenapa ya? Lagi libur. Tadi abang bilang nunggu apa ya bang? Nunggu NFP ya, ada news NFP besar, news besar namanya NFP. Makanya tadi saya nyeting chartnya dulu seperti apa supaya. Jadi kalau NFP saya ya, saya kasih tahu cara trading saya NFP ya. NFP saya tuh saya bukan tradingnya begitu news keluar saya posisi gitu loh, atau saya jagain sebelum news keluar, saya enggak. Saya tunggu news keluar dulu, terus dia harganya jalan ke area saya untuk open, baru saya open gitu loh. Jadi saya memanfaatkan volatility-nya. Gitu ya. Kalau saya trading NFP saya nggak nungguin newsnya begitu keluar saya trading gitu, enggak. Saya lebih ke pasang trap ibaratnya kayak gitu loh. Seperti ini nih, area biru ini nanti kalau dia NFP dia keluar terus dia ke area sini, saya akan entry di sini. Gitu. Hari ini kenapa pergerakan forex slow banget? Ya mungkin karena efek libur itu ya. Liburnya kan nggak cuma Indo doang ya. Jadi di seluruh dunia. Margin level berapa persen yang selama 1000% setuju? Oke kok 1000%. Bang ikut launchpad TKO nggak? Enggak ya. Saya nggak apa? Belum. Tapi TKO itu menurut saya koin bagus sih. Maksudnya kalau dia launching ya, itu koin oke sih menurut saya ya. Karena TKO sendiri kan di backup sama Binance kan. GBP Jepang yen bull kah? Coba kita sambil lihat apa namanya market ya. Saya mau lihat berita dulu ya, newsnya sebentar lagi keluar nih. Oke. Untuk NFP ini adalah berita yang mempengaruhi US dollar, teman-teman ya. Jadi yang belum tahu, ini adalah berita besar yang bisa berimpact yang lumayan terhadap US dollar. Jadi kita perhatikan pair-pair yang berhubungan dengan US dollar nih, ya seperti USD, CHF, GBP USD, Euro USD gitu ya. GBP Jepang. GBP Jepang ya, ini kita masih dalam tren yang up ya, yang naik teman-teman ya. Dan secara skalanya, dari trennya ya, kita ini masih di badan ya teman-teman. Dan dia masih bisa menuju ke 153.598, oke. Masih sekitar 800 pips lagi, 80 pips maksud saya ya. Sekitar segitu. Ya tunggu nanti begitu sampai sini mungkin dia bisa berkoreksi dulu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sininya Oke, dari Oke, mungkin ini akan koreksi teman-teman ya. Karena dia apa namanya? Sudah ada divergence seperti ini ya. Ya, mungkin dia bisa koreksi dulu teman-teman.
nanti kalau keluar NFP saya mungkin akan ambil posisi sell nih di GBP Jepang ya. Euro USD sudah gerak bang, iya sudah gerak. Tapi tunggu 4 menit lagi ya, sabar. 4 menit lagi kita lihat beritanya keluar apa. Nanti kita lihat gimana. Bang pernah trading terus loss pakai analisa fundamental nggak? Kalau pernah ceritain dong buat belajar. Pasti pernah ya. Dulu saya pernah trading cuma pakai news doang ya, pakai Forex Factory doang. Ya itu agak sulit ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu entry-nya kapan. Walaupun kita tahu misalnya beritanya jelek nih, terus pair-nya kan bakal turun. Tapi kan kita nggak tahu nih entry yang bagusnya di mana. Kita asal entry aja tapi ketarik dulu kayak gitu ya. Lama-lama nanti stop loss-nya kena terus. 3 menit lagi NFP keluar ya. Web beritanya apa bang? Web beritanya forexfactory.com. Saya ketik ya. NFP memancing harimau sedang tidur MC. GU bang, oke nanti kita bahas. Studio lu buluk banget deh bang, kayak orang gak punya duit. Lah emang saya belum punya duit ya. Saya belum sekaya orang-orang gitu. Jadi ya maklum lah. Enak di kripto bang Daryl, karena kalau kripto ada patokan harga mahal atau murah. Kalau forex nggak tahu bang murah atau mahal karena itu mata uang. Benar sih ya, karena nggak, yang paling susah itu forex itu karena volumenya itu dia kita nggak bisa lihat ya. Volumenya itu kan dia open interest ya. Jadi kita nggak tahu nih transaksi dia tuh berapa per hari ini ya, bener-bener ya. Tapi kalau misalnya kripto dan saham itu bisa kita lihat. Isian harga sama metode stokastik yang bagus gimana ya? Maksudnya gimana tuh isian harga sama metode stokastik? Bang, fitur auto trading di MetaTrader itu fungsinya apa ya? Bisa tolong jelasin cara pemakaiannya? Auto trade itu harus ada expert advisor mungkin maksudnya ya. Jadi expert advisor itu semacam robot yang bisa apa namanya? Yang bisa bikin transaksi itu otomatis ya. Jadi dia mau nge-buy mau nge-sell tergantung EA-nya. Jadi harus punya robotnya sendiri. Oke, kita lihat beritanya apa ya. Oke, NFP-nya bagus ya. NFP-nya bagus. Kita lihat. Euro USD tadi ya.
Telat ya kita ya. Turun ke sini ke area biru terus dia naik nih langsung. Sebentar ya, kita cari entry lagi ya. Oke, beritanya ada yang bagus buat US, ada yang jelek. Lihat NFV tadi di ini ya, di forexfactory.com ya. Di sini saya mau cari market dulu teman-teman ya, sebentar. OCNZD ini bagus ya. Hmm. Saya coba akan entry di pair ini ya, Aussie NZD. Alasannya kenapa di sini nge-buy? Karena ini ada trend line ya, yang sudah di break nih sebenarnya, di break ke atas. Dan kemudian pada saat dia naik dia retest nih ke bawah nih. Ya, dia retest, sekarang retestnya tuh sampai kena ke trend line yang tadi di break sama dia, gitu ya.
udah sampai kena trendline yang di break sama dia, terus kemudian dia mantul. Ya, mungkin dia bisa up dari sini gitu. Jadi ini lebih ke sniper sebenarnya. Dan kalau misalnya untuk stop loss, lebih baik kita taruh di bawah sini ya, aman. 50 pips nih. Di bawah aman. Untuk up-nya kita bisa sekitar 70 pipsan ke atas nih. 70 pips ini masih reasonable ya. Ini masih reasonable untuk dicapai gitu. Bahkan mungkin bisa sampai atasan lagi sebenarnya. Ini kalau kita tarik garis di sini nih. Ya ini kita ambil pivotnya aja nilai tengah ya. Mungkin bisa sampai sini malahan ya. Sampai atas sini. Cuman saya kasih jarak di bawah sedikit, itu nggak apa-apa. Ya, itu alasan saya entry di Aussie New Zealand ya. Tadi juga ada yang bagus GBP Jepang ya. GBP Jepang ini juga bagus. Nah tapi saya kenapa nggak mau sell di sini tadi? Saya ragunya kenapa? Karena trennya ini kan masih up ya. Jadi saya nggak mau sell. Kalau misalnya tadi trennya ini sudah patah aja ya, maksudnya moving average-nya sudah patah gitu ya. Terus dia trendline-nya itu juga sudah patah. Minimal tuh trendline yang sebelah sini deh, ini patah nih ya. Ini saya bisa nge-sell sih tadi harusnya. Ini sebenarnya kalau mau spekulasi sih boleh aja sih sebenarnya teman-teman ya. Mau spekulasi silahkan boleh. Toh ini juga kalau misalnya kalian stop loss coba juga sedikit ya. Jadi kalau buat kalian yang mau spekulasi silahkan. Di angka ini di pucuk-pucuk sekali nih kalau spekulasi di daerah sini gitu. Cuman ya kenapa saya nggak mau, karena tadi trennya ini masih bullish, masih up gitu loh. Jadi agak males. Patah tuh maksudnya udah di break. Iya, patah tuh udah di break maksudnya. Bang kok ngeblur streamingnya? Masa ngeblur sih? Enggak lah. Aussie USD. Kenapa Aussie USD? Coba ya. Nah, oke. Aussie USD ini bisa up nih teman-teman. Tapi dia belum ada momentum yang bagus teman-teman ya. Jadi nanti dulu deh Aussie USD. Kalau dari trennya dia sebenarnya masih sideways nih teman-teman ya, masih sideways. Jadi kalau misalnya dia sampai atas, ini belum tentu bisa up langsung ya. Dia harus bikin wave per level dulu nih. Maksudnya dia mesti build up dulu, baru dia bisa terbang ke atas. Nggak bisa langsung up terus nih, karena ini lumayan heavy ya, dia punya sideways-nya. NFP-nya cepet ya. Ternyata nggak bisa ya nge-live NFP ya. Kenapa? Karena cepet sekali ya. Tapi yang jelas tadi konsep saya udah dapet ya. Maksudnya cara tradingnya, trapping yang seperti itu yang saya bilang itu udah dapet ya. Jadi NFP itu kalau saya pribadi saya nggak mau begitu news keluar kita jaga stop buy buy stop atau sell stop gitu ya. Saya nggak mau kayak gitu sih. Saya lebih tunggu, saya cari daerah mantulnya. Kayak tadi saya bikin kotak biru ini ya. Terus begitu dia kena mantulnya ya, kita langsung entry sebenarnya. Cuma tadi saya bolak-balik ngeliat chat, terus ngeliat Forex Factory ya. Itu nggak sempet ya, ini cepet banget NFP-nya ya. USD CHF. Oke, coba ya USD CHF. Oke. USD CHF itu saya bakal mau entry kalau dia sudah sampai di area atas sini, teman-teman. Di sinilah saya bakal mau entry dia kalau dia di sini, ya. USD CHF itu baru aman. Kalau sekarang ini dia bisa jadi dikocok doang nih. Jadi dia mainnya di range ini aja nih, 120 pipsan range dia nih. Gitu loh. Nah, kalau dia break ke atas, terus dia kena ke level warna merah ini biar bisa entry nih. Untuk nge-sell ya USD CHF.
Gitu ya, USD CHF itu seperti itu. Bang, dolar tembus 15.000 rupiah seneng apa enggak? Biasa aja saya, karena soalnya saya nggak ini sih, maksudnya nggak ada ngaruhnya gitu. 15.000, 14.500 ke 15.000. NZD USD, GBP USD falling wedge-nya tembus daily pak. Oke, coba saya lihat ya. Habis GU nanti kita lihat di ini ya, di apa, di XAU ya. Falling wedge-nya di daily tembus. Belum kayaknya pak ya. Dikit lagi kayaknya pak. Ini soalnya masih belum close. Nih belum close nih. Coba kita lihat di M30-nya. Ini kalau misalnya dia bisa close di atas ini sih lumayan oke pak ya. Untuk GU ini bisa up terus nanti nih. Dari tren kecilnya ya di M30-nya kan dia sudah mulai build up untuk bullish ya. Dia udah bikin higher high, higher low terus. Gitu. Tapi untuk daily-nya belum sih. Belum tembus. Ini di H4 juga bisa kelihatan ya gede nih. Falling wedge. Kemungkinan bisa sih, bisa tembus nih ke atas. Kita lihat target 1:1 aja. Nah, ini resistance-nya di sini ya nanti. Jadi begitu dia tembus ke atas nih, perhatikan di sini nanti dia ada reaksi apa enggak gitu. Sekarang NZD USD katanya ya tadi. Kurang lebih mirip ya. Nah ini NZD USD justru kalau saya sih lebih prefer untuk mau nge-sell ya. Coba kita lihat di M30-nya. Ya. Ini ada divergence nih. Oke. Untuk NZD USD jangan nge-buy dulu sih sebenarnya. Nanti tunggu dia koreksi kalau mau nge-buy ya. Koreksi dulu dia nih ke bawah. Ya, ke area di bawah sini baru kita bisa buy lagi nih. Kalau sekarang jangan dulu sih. Nanti RR-nya terlalu jauh ke bawah. Karena ini bisa 40 pips nih ke bawah. Kalau misalnya kalian bisa terima 40 pips sih oke ya. Nanti rewards-nya soalnya arahnya tuh bisa ke atas ini nih. 80 pips ke atas. Kalau dia masih mau naik ya. Karena apa? Karena nih move saya lihat dari previous historinya ya, dia tidak respect dengan moving average-nya gitu. Jadi kita hitung aja. Maksudnya kalau misalnya dia bisa apa keluar dari moving average-nya false break dari sekitar 60 pips ya berarti kita tariknya 60 pips kan ya, sekitar di sini kan. Karena sebelumnya itu tidak respect. Tapi harusnya kalau dari technical analisisnya dia sudah masuk ke area dynamic resistance seperti ini ya. Itu dia harusnya kita nge-sell sih ya. Kita nge-sell di sini. Karena kan harusnya dia dibanting ke bawah. Apalagi nanti kalau misalnya di sini ada false break teman-teman ya. Di sini dia masuk lagi false break ke bawah itu udah oke. Harusnya seperti itu. Kita lihat USD-nya dulu deh ya. USD Kanadanya gimana nih? 4. Oke.
USD Kanadanya juga ini masih mau turun ya. Dia bikin constantly, dia bikin lower high, lower low di minor 4-nya, minor trendnya. Mungkin dia bisa turun nih ke bawah. NFP hijau bang, untuk trading plan ke depan gimana? Nah ini soalnya kalau misalnya kalian perhatikan ya, NFP ini kan beritanya ada 3 teman-teman ya. Yang pertama ada average hourly earnings-nya itu dia negatif ya, jadi dia merah. NFP-nya hijau, bagus sekali, dia 916, jauh melebihi forecast-nya atau ekspektasinya. Unemployment rate-nya 6% tetap ya. Jadi harusnya dia dolar ini bagus teman-teman ya. Dolar ini bagus untuk kira-kira 3 minggu ke depan. Jadi harusnya mata uang dolar ini masih akan up ya. Dan pair yang berlawanan dengan dolar itu harusnya dia turun, harusnya seperti itu. Cuman nanti tinggal lihat aja kapan dolar itu, berarti caranya kayak gini ya. Kalau misalnya kalian seperti itu, kalian tinggal bikin aja ya, kayak gini nih di H4 ya. Kalian bikin trendline seperti ini, teman-teman. Ya, bikin trendline seperti ini. Terus nanti tinggal dilihat ya, atau kalau misalnya kalian mau lebih kecil lagi ya boleh gitu. Trendline-nya dikecilkan lagi ya, terus kita bikin trendline yang lebih minor lagi. Nanti kita lihat pada saat ini ada satu candle yang nge-break trendline-nya ya. Itu kita bisa siap-siap untuk nge-buy. Kenapa? Karena USD kan harusnya up ya. Jadi kalau dia udah nge-break trendline didukung dengan fundamental yang bagus, itu kan daya dorong ke atasnya juga pasti akan kuat gitu loh. Terlebih lagi dia bisa break trendline yang besarnya ini, trendline dari H4-nya di break ke atas, itu kemungkinan harga US dollar tuh akan apa namanya? Akan trending up lagi ya. Nah seperti ini contohnya di USD Jepang Yen ya, kita bisa bikin aja kayak gini ya. Garis seperti ini kita bikin ya, nah kayak gini. Nanti nih kalau dia break ke atas, kita bisa ambil USD Jepang Yen nge-buy dengan menggunakan entry breakout ya, breakout strategi seperti itu. Begitu dia breakout dengan satu candle yang impulsif atau yang Marubozu, kita bisa entry nih. Karena tadi sekali lagi NFP-nya kan bagus. Itu pakai MA berapa bang? Saya pakai exponential moving average 90 dan juga 34. Nasdaq. Oke, kita coba cek Nasdaq ya. Nasdaq masih bullish teman-teman, bullish kuat ya. Kenapa? Karena ini dia ada, ini secondary reactionnya sebenarnya di sini, secondary trendnya ya. Oke, ini secondary trendnya, ini primary-nya di sebelah sini, ini primary. Dan sekarang dia sudah breakout dan dia bikin primary baru kan, nah, otomatis dia seperti ini. Targetnya sampai mana? Ya mungkin bisa sampai sini teman-teman ya, sampai 13.625. Kita tandain di sini ya. Apakah di sebelah sini ada penghalang? Ya ini ya, penghalang kecilnya tuh cuman di area supply yang kecil ini. Ya ini penghalang kecilnya ya. Tapi setelah dari sini sih sudah sih dia bisa otomatis ke atas nih. 200 pips ya ke atas. Kita lihat di M30-nya apakah ada kesempatan untuk nge-buy. Bisa untuk nge-buy cuman kalau Nasdaq itu lebih baik lotnya kecil. Kenapa? Karena range-nya dia besar sekali ya. Stop loss-nya kalau misalnya kondisi kayak gini, ini harus di bawah sini nih. 130 pips. Ininya 230, berarti 1 dibanding 1,5 lebih. Jadi masih masuk sebenarnya. Asal kita menggunakan lotnya yang lebih kecil. Apa bedanya pips dengan poin? Poin saya nggak pernah pakai istilah poin sih sebenarnya. Pips ini saya jelasin aja ya artinya. Jadi teman-teman lihat ya, di sini kalau saya tarik dari sini ke sini itu ada nilai yang di tengah tuh ya, yang tulisannya 3055 ya. Itu artinya kan 3055 poin mungkin ya. Itu tulisan poin mungkin seperti itu ya, atau PIP biasa ya. Nah, ini 3055 ini harus dibagi 10, teman-teman. Ini dibagi 10 itu merepresentasikan dia punya pipsnya berapa. Berarti kalau di sini adalah 305 pips kurang lebih. Ya, nah pips itu adalah
satuan kita untuk menghitung patokan kita untuk menghitung kita punya profit atau kerugian ya. Jadi 305 pips itu biasanya dikaliin berapa? Tergantung lotnya. Kalau misalnya kalian buka lotnya itu 0,1 berarti 300 pips itu dikali 10 dolar gitu. Jadi sekitar berapa tuh? Sekitar 300 dolar ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian satu lot ya berarti dikalinya 100 per 10 pipsnya. Ya jadi 10 pipsnya 100, ini 30 berarti sekitar 3.000 dolar gitu. Kalau 300 pips. Karena 100 pipsnya itu kalau 10 pipsnya itu nilainya 100 dolar kalau satu lot. Kalau 0,1 lot 10 pipsnya nilainya 10 dolar gitu ya. Bang nanya risk reward rasionya abang, risk managementnya per pips per trade atau gimana? Iya, saya per pips per trade betul. Jadi RR saya tuh risk reward ratio saya tuh selalu 1/1,5 itu minimal. Jadi kalau ketika stop loss saya misalnya 30 pips, TP saya tuh harusnya 50 pips. Kalau misalnya dia nggak dapat 50 pips, maksudnya marketnya nggak mungkin kasih 50 pips, saya akan lewatin trade-nya gitu loh. Jadi saya timbang-timbang dulu seperti apa. Kita coba lihat Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini sendiri juga dia masih ada di dalam fase up ya, uptrend. Di sini saya coba melihat dulu seperti apa dia Bitcoin. Oke, ini sebenarnya dia harusnya sih naik ya teman-teman ya, harusnya naik. Tapi dia sayangnya di sini dibikin divergence nih. Ya. Ininya naik, ininya turun ya. Jadi ini agak membingungkan sebenarnya. Sebenarnya kalau mau paling bagus sih dia turun ke 55.000 dulu nih. Ini area entry yang sangat bagus ya. Karena apa? Kenapa di sini ada gap juga sih teman-teman ya. Gap di 54.384 itu ada gapnya tuh Bitcoin. Yang harus ditutup sebenarnya. Jadi sebenarnya nih kalau misalnya ini nanti divergence terjadi, bisa jadi dia nutup gap dulu nih. Nah, pada saat nutup gap itulah kita harusnya buy. Seperti itu Bitcoin tuh. Bang trading stock, kita nggak trading stock ya hari ini di forex aja dulu. Kalau untuk yang sekarang. Bang, cara baca stokastiknya saat up and down sideways, cara entry gimana? Oke, kita bahas ya. Saya kasih kalian ya. Let's say gini ya. Saya kasih contoh satu pair yang sideways misalnya. Apa ya tadi ya? Coba saya cari pair dulu yang sideways ya. Dia 30 aja deh biar cepet ya. Saya langsung contohin ya teman-teman. Ini nggak ada yang sideways banget ya. Nah ini deh contohnya ya. Ini kan sideways teman-teman ya. Ini masih sideways nih bentuknya. Kita pertama kalau sideways gini kan kita tandain nih yang high-nya di mana gitu ya. Terus low-nya di mana. Ya seperti ini. Ini range-nya dia kurang lebih seperti ini ya. Terus kalau misalnya kalian mau nambahin lagi di atas, ini yang fake out-nya kita ganti seperti ini bisa. Saya kasih titik-titik ya.
seperti ini ya, ini tandanya yang fake outnya, terus yang bawahnya nggak ada, clear. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi saya naikin sedikit ya. Nah, terus gimana cara menggunakan stokastik nih ya? Jadi caranya gampang. Kalau misalnya di sideways, ya udah kita tinggal lihat aja pada saat dia mendekati support, kita lihat stokastiknya apakah dia oversold. Ya, jadi kalau support temennya oversold di bawah. Kalau oversold sama support sudah dapat ya, misalnya di sini kena support terus di sini oversold, kita bisa entry sebenarnya. Kita entry ya, terus kemudian pada saat dia mendekati resistance nih teman-teman ya, kita lihat apakah dia pas kena resistance di sini dia overbought. Ternyata pas kena resistance di atas itu candlenya ini belum overbought ya. Dan pada saat dia ke atas, break ke atas, dia baru masuk overbought. Nah itu kita nggak bisa entry. Kenapa? Karena ini kan takutnya dia sudah break dan dia akan terbang ke atas. Tapi pada saat dia false break ke bawah, stokastiknya juga masih di overbought gitu ya, itu kita bisa entry. Nextnya dia turun lagi mendekati support lagi. Pas masuk support di sini, nah ini kayak sini contohnya ya. Di sini dia harganya pada saat di sini di sebelah sini dia sudah masuk oversold nih ya. Di sini dia sudah masuk oversold tapi harganya belum ke support, yaitu kita jangan entry dulu. Entry-nya kapan? Pada saat dia nyentuh support, kita lihat dia masih oversold apa enggak. Oh ternyata masih oversold, berarti kita bisa entry. Nah sekarang ini dia mau menuju ke resistance. Kita nanti lihat pada saat ini harganya masuk ke resistance, apakah dia kena overbought. Kalau dia overbought di resistance, kita bisa entry tuh, nge-sell di situ ya. Stop loss-nya gimana? Stop loss-nya tinggal kasih jarak aja di atas ya. Kalau saya sih biasanya kasih jarak sekitar 10 sampai 20 pips di atasnya dia gitu loh. Pada saat dia sudah terbentuk stokastiknya masuk ke overbought untuk nge-sell. Gitu sih cara gunainnya kalau stokastik ya. Lag levelnya stokastik sama exponential moving sama moving average bagus mana? Kalau lag levelnya sih sama ya. Menurut saya semua indikator tuh lag levelnya ya gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kita harus akalinnya tuh gimana caranya untuk mempercepat gitu atau menghilangkan lag levelnya itu ya. Dengan cara ya digabungin sama price action mungkin. Kayak gitu loh. Bang, koin Dan TRX BTT bagus kah? Dan TRX BitTorrent bagus ya. TRX itu bagus. Karena TRX itu untuk saya juga pakai untuk transaksi malah ya. XAU USD untuk Senin. Oke, ya saya kasih terakhirnya XAU USD untuk Senin. Jadi gini, XAU USD untuk Senin, teman-teman ya. Ini kita tinggal perhatikan, intinya dia tujuannya tuh masih mau up, teman-teman ya. Tetapi kita perhatikan apakah dia bisa langsung up atau dia pertanyaannya dia mau koreksi dulu ke bawah gitu loh. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, teman-teman ya, dia ini sudah dekat area-area resistance kan. Ya ada kemungkinan dia begitu kena resistance terus dia bikin swing, itu kemungkinan dia akan retrace ke bawah. Tapi saran saya jangan di sell, teman-teman ya. Kenapa? Karena XAU ini kan ganas ya. Kalau misalnya dia geraknya kan range-nya besar. Jadi kalau kita misalnya nge-sell maksa, kita ngelawan trennya dia yang harusnya dia naik, itu kalau ketarik sakit banget ya. Jadi mendingan saya bilang tunggu. Kalau di resistance-nya itu dia emang turun, ya tungguin aja turun sampai dia kena daerah yang kira-kira dia akan retrace, yaitu di mana di sini ya, daerah sini 1721 nih. Jadi begitu dia naik, dia turun ke bawah ke level 1721 sampai ke level 1723 lah ya. Itu kalian bisa nge-buy di area tersebut. Kayak gitu sih kalau view saya untuk XAU ya. Oke, teman-teman, mungkin live-nya sampai sini dulu ya. Kita sudah jam 8. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk trading forex tapi belum punya broker, kalian bisa cek OctaFX, linknya ada di bawah, description di bawah. Kalian tinggal daftar pakai link tersebut dan kemudian deposit bisa pakai kode promo untuk dapat bonus deposit ya. Dan live trade ini akan ada setiap hari Jumat jam 7 malam, teman-teman, waktu Indonesia bagian barat. Jadi buat teman-teman yang suka live trade atau nggak punya pengen trading bareng ya, daripada trading sendirian, kalian bisa join di setiap hari Jumat, teman-teman ya, jam 19 malam.
waktu Indonesia bagian barat. Oke. Thank you sekali lagi teman-teman. Sampai jumpa di live thread berikutnya. Bye bye. Thank you teman-teman yang sudah hadir.